Oke teman-teman sekalian, berjumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas terkait lantai dan juga plafon atau ceiling ya teman-teman sekalian. Jadi kita sudah memiliki model yang kita lalui tahapan-tahapannya dari awal grid ya gitu ya, dari awal grid kemudian level, kemudian juga kita sudah menempatkan atau memodelkan dinding, kolom dan juga pintu jendela ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memodelkan lantai dan juga plafon. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita lihat, karena ini kita sedang bekerja di arsitektur, maka lantai yang akan kita buat adalah lantai arsitekturnya saja. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, biasanya part lantai itu kan sekitar 12-15 cm. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, kalau kita ingat-ingat lagi, lapisan itu yang dihitung 12 cm itu sebetulnya sudah terhitung dengan keramik dan juga pasir dan juga spesi yang ada ya. Nah, yang dimodelkan dalam arsitektur ini hanya keramik atau lantainya itu, yang permukaan lantai, kemudian spesi dan juga pasirnya saja. Kemudian untuk plat lantai struktur nanti kita akan modelkan di struktur. Oke, baik teman-teman sekalian, maka oleh karena itu kita langsung mulai saja untuk memodelkan lantai. Yang pertama kita arahkan ke arsitektur dan juga arsitektural ya teman-teman sekalian. Oke, kemudian setelah seperti itu, di sini kan sudah ada beberapa lantai yang tersedia ya dari Linderisnya Revit. Nah, tapi kita akan membuat baru ya, karena seperti kasusnya di dinding, kita akan membuat model baru yang memang lazim digunakan di Indonesia kayak gitu. Oke, yang pertama kita bisa memilih salah satu referensi dari lantai, mungkin kita bisa pakai yang ini ya. Kemudian seperti biasa kita ke edit type, agar tidak berubah, agar tidak hilang lantai ini, maka kita duplicate, kemudian kita buat nama baru, kita buat saja lantai arsitektural. Oke, kemudian selanjutnya sekarang kita akan mengedit struktur dari lantai ini ya teman-teman. Ini kan sudah ada beberapa function dan juga material, kita akan buat baru. Yang pertama, lapisan atas akan kita isi dengan permukaan lantai, berarti dengan keramik ya seperti biasa. Kemudian di lapisan bawah dari keramik itu nanti kita ada spesi, dan juga lapisan di bawah spesi ada pasir ya teman-teman. Oke, berapa ukurannya Mas Lafi? Kita buat saja yang pertama untuk finishingnya. Di sini kita ambil keramik ya. Oke, di sini hanya ada roofing tile ya. Oleh karena itu kita bisa melihat di bawah ini ada keramik tile, kita bisa arahkan untuk di add material ke dokumen, maka akan terisi di material browser kita ya. Ada keramik tile. Tadi kan belum ada. Termasuk juga dengan yang lain, di sini ada tile 15x15, tile 25x25, atau tile stone and ceramic mix gitu ya. Nanti intinya bisa di add saja ke project, ke material browser kita. Misal kita mau masukkan yang lain lagi, misal tile stone gitu, kita klik saja ini, maka dia akan isi gitu. Ya, kita sekarang kan menggunakan keramik tile dulu saja ya, yang umum. Kemudian selanjutnya kita lihat graphic appearance, ini sepertinya tidak perlu dirubah, ini untuk render nanti. Apply, oke. Nah, di sini kita sudah menggunakan finishing keramik tile dengan ketebalan kita cukup untuk keramik 5 mili ya. Berarti kita tulis di sini 5 gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini untuk membran, thermal dan lainnya kita hapus saja. Caranya memang seperti ini di delete. Oke, sekarang kemudian untuk strukturnya yang pertama, di bawah keramik, di bawah keramik ini kita akan menggunakan konkrit. Oke, maka kita cari konkrit yang menso ini saja ya, yang biasa. Oke, kemudian klik oke, maka sudah terisi konkrit. Nah, ini ketebalannya cukup dengan 1 cm saja, artinya 10 mm. Selanjutnya struktur yang kedua kita menggunakan
pasir ya, berarti kita tulis di sini atau ketikkan sand. Oke, kemudian untuk thickness-nya juga 10 cm. Oke, tapi kenapa kok sand notasnya seperti ini? Oke, kita bisa berubah kok di material ini. Kemudian kita lihat di grafik untuk foreground ya, bisa kita ganti ini earth diganti dengan sand ya. Nah ini dia. Oke. Kemudian apply. Oke. Nah ini sudah terlihat teman-teman. Untuk di atas ini kita menggunakan ceramic tile. Kemudian di tengah-tengahnya kita menggunakan konkrit dan juga di bawahnya lagi kita menggunakan pasir. Oke, setelah selesai mengedit struktur dari lantai arsitektural ini, maka kita pilih OK dan kita pilih juga apply dan OK. Baik, sekarang kita sudah memiliki lantai arsitektural ya. Nah selanjutnya kita akan membuat lantai arsitektural ini. Nah syaratnya adalah kita menggunakan view dari floor plan ya teman-teman sekalian. Karena ini lantai, maka kita menggunakan view dari floor plan. Karena biasanya sering terjadi kesalahan ketika menggunakan ketika akan memodelkan lantai, kita nggak sengaja membuka ceiling plan nih. Dan nanti jadinya posisi lantai kita ada di plafon kayak gitu, kan kebalik ya. Jadi selama teman-teman sedang memodelkan lantai arsitektural, maka ceiling plan-nya bisa ditutup saja. Baik, kita akan mulai di lantai 1 terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada berbagai macam ruangan ya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kalau misalnya kita mau membuat lantai, itu sebetulnya kita nanti bisa menggunakan sketch ini ya, sketch line. Nah, ada berbagai macam cara ya. Kalau sketch line berarti nanti kita arahkan seperti ini. Kita buat melingkari ruangannya begitu. Harus tertutup ya. Syaratnya harus tertutup. Kalau misalnya tidak tertutup, maka nanti dia akan error. Nah, ini kan tertutup, maka dia akan, kalau sudah selesai men-sketch satu lantai, maka di centang hijau ini finish edit mode, maka dia akan akan terbentuk atau termodelkan lantainya. Kalau kita bisa lihat di sini di 3D. Tadi kan kita membuat di sini ya. Nah, ini sudah termodelkan untuk lantainya. Oke. Baik. Kemudian ada lagi cara yang lain selain menggunakan sketch line. Kita bisa juga menggunakan cara yang lain. Contohnya, kalau sketch line kan nanti lama ya. Yang pertama ke floor lagi, floor arsitektural. Ada di sini namanya thick line atau thick walls ya, sama saja. Kalau thick walls nanti kita memilih dindingnya. Kalau thick line nanti kita akan memilih salah satu garis. Contoh kalau thick line, maka kita akan pilih garis paling ujung dari dinding kita ya, sesuai dengan batas dari lantai kita. Nah ini kan ada yang offset nih. Oke, tenang aja, yang penting kita bikin dulu saja ininya. Yang offset nanti kita atur. Nah, mengaturnya gimana Mas Raffi? Cara mengaturnya di sini ada fitur namanya trim or extend to corner. Jadi misalnya teman-teman mau, kalau di AutoCAD kan ada trim atau extend gitu ya. Itu caranya pilih trim atau extend ini, kemudian pilih yang akan dipertemukan. Misal ini dengan ini, maka dia akan ketemu. Yang akan diketemukan ya, contoh ini dengan ini, maka dia akan ketemu gitu ya. Oke, ini dengan ini akan ketemu, ini juga ini dengan ini akan ketemu. Kalau sudah kita centang hijau, maka dia akan terbentuk lantai baru. Kita lihat di 3D lagi. Tadi kita buat di sini ya. Nah ini kita sudah membentuk lantai baru. Oke, nah kemudian sekarang Mas Raffi, tadi kan ini 0,00. Nah sedangkan untuk WC atau toilet ini kan ada penurunan lantai ya gitu. Ada penurunan lantai. Lalu gimana Mas Raffi kira-kira untuk membuat lantai yang levelnya itu turun? Oke, pertama kita ke arsitektur, kemudian ke floor, dari floor arsitektural kita modelkan lagi atau kita sketch lagi. Saya menggunakan sketch line ya.
Jadi silakan sesuai kenyamanan teman-teman saja, yang penting nanti garisnya ini menutup ya, atau poligonal kalau nggak salah ya. Nah ini sudah tutup seperti ini. Kemudian kalau misalnya memang dia mau diturunkan, di sini ada namanya height offset. Nah kalau misalnya teman-teman di sini nilainya positif, maka dia akan naik ke atas. Tapi kalau teman-teman isi nilainya negatif, di situ kan min 0,02, berarti dia 2 cm ya turunnya. Berarti di sini ketikkan min 2 cm berarti 20 mili ya. Apply. Kalau kita klik finish, maka dia sudah terbentuk. Mas Raffi, apa buktinya kalau dia udah turun? Oke, kita sekarang bisa buat potongan. Kita lihat di sini ya. Ini kan tadi kita sudah buat di ruangan ini, dan ruangan ini ya. Kita lihat potongannya. Nah, kalau kita lihat lantai yang satu ini dia tuh turun. Oke. Yang ini kan tadi di 0,00 ya height offsetnya, kemudian yang di lantai toilet atau WC dia sudah turun menjadi minus 20. Begitu, ini untuk membuat lantai. Selanjutnya kalau misalnya sudah paham, silahkan teman-teman untuk bisa membuat lantai peruangan ya, peruangan, karena nanti jangan sampai ada lantai yang menabrak dinding, karena nanti hitungan dari Revit akan mengorbankan salah satu, apakah dia memotong lantainya atau memotong dindingnya gitu, sehingga nanti hitungan kuantitasnya akan berbeda. Maka untuk pembuatan lantai silahkan membuat peruangan begitu. Nah nanti ketika sudah dibuat semua ruangannya, seperti yang kita pelajari di copy level, selected level ya, ketika kita belajar di dinding dan juga jendela dan juga pintu, kita juga bisa nanti kalau misalnya memang jenis atau ruangannya di lantai atasnya itu sama, maka kita bisa copy juga gitu ya, sama. Contoh, kita akan pilih untuk ini ya, untuk lantainya ya, kita akan copy lantai kita gitu ya. Oke, misalnya kita copy lantai yang sudah tadi kita buat ke lantai lain, ke level-level lain, sorry. Nah kita bisa seperti cara biasa copy, kemudian pastenya to selected level, kita kopikan ke level 2 dan juga level 3. Maka dia akan copy. Kita lihat lagi di 3D nya. Nah, ini sudah tercopy lantainya. Silakan kita atau teman-teman buat untuk lantai ruangan-ruangan yang lain. Baik, saya kira seperti itu untuk pembuatan lantai. Selanjutnya di video selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana cara memodelkan ceiling atau plafon. Oke.